Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nasikin Satrio. Salam seduluran, salam sehat, dan salam lancar rezeki. Nah, kali ini saya akan sedikit berbagi tentang cara memisahkan rekening keuangan usaha dan keuangan pribadi ya teman-teman. Ini keuangan usaha dan keuangan pribadi. Kemarin saya sharing tentang atur keuangan, cara mengatur keuangan, banyak yang request teman-teman, ada yang tanya cara memisahkan itu bagaimana sih, sedikit tips-tipsnya. Nah itu ini saya sharing pengalaman saya sendiri juga ya, pengalaman saya sendiri. Jadi itu saya terapkan juga di bisnis saya sendiri seperti itu. eh Sebelumnya yang belum subscribe atau share video ini jika bermanfaat ya, yang belum subscribe bisa subscribe ya teman-teman. Jadi sebenarnya simple, keuangan itu nggak perlu ribet-ribet. Tapi yang belum pernah ini memang harus melakukan sebuah niat. Nah ini sebuah niatan untuk eh, mengembangkan usaha. Sebenarnya ngatur keuangan itu berkaitan dengan untuk besarnya usaha Anda ini nanti. Jadi ketika Anda ingin mengembangkan usaha, paling penting Anda harus butuh keuangan, catatan keuangan atau manajemen keuangan. Seperti itu teman-teman. Jadi tips-tipsnya itu ada 6 ya caranya, cara untuk memisahkan keuangan pribadi sama keuangan usaha. Nah ini yang pertama adalah buat catatan pribadi, catatan untuk keuangan pribadi sama keuangan usaha. Ini beda-beda ya. Nah, keuangan pribadi sama keuangan usaha. Keuangan pribadi ini catat saja pengeluaran Anda setiap bulan itu apa saja, setiap hari apa saja. Nah, itu setiap hari apa saja, setiap bulan apa saja. Nah, ketika sudah punya catatan pribadi, Anda kan tahu anggaran setiap bulan ini berapa sih saya. Nah, itu. Jadi setiap bulan ini kebutuhan utama saya ini berapa. Nah, di situ Anda bisa mengukur. Setiap bulan Anda punya hasil, membutuhkan hasil berapa untuk kebutuhan saja. Nah, ketika pengen tabungan dan lain-lain, Anda harus lebih dari itu tadi. Nah, itu catatan keuangan pribadi. Jika catatan keuangan usaha, yang kedua ini catatan keuangan usaha ini Anda harus mencatat apa ini ya namanya, operasional, yang tentang berkaitan tentang usaha Anda. Ini pengeluaran atau pemasukan dari usaha Anda, penjualan atau apa ini namanya, pembelian pulsa dan lain sebagainya tentang usaha Anda. Untuk usaha Anda itu dimasukkan di pembukuan catatan keuangan usaha. Nah itu. Tapi kalau seandainya Anda waduh terlalu ribet, Anda bisa memilih satu saja dulu yang masih bisa ditoleransi, itu keuangan pribadi. Keuangan pribadi itu masih bebas, maksudnya bebas. Anda misalnya mau mencatatkan monggo, kalau nggak mau mencatatkan ya nggak masalah seperti itu. Tapi kalau bisa Anda punya ancer-ancer saja, ini setiap bulan saya butuh berapa sih untuk kebutuhan. Nah kayak gitu teman-teman ya. Nah yang paling penting itu adalah keuangan usaha, catatan keuangan usaha itu wajib dan harus ya, harus punya kalau Anda ingin usaha Anda ini berkembang dan lebih besar lagi. Nah, kalau enggak punya keuangan, percuma nanti Anda ini omsetnya berasa besar dan itu nanti apa ada yang berhasil, ada, memang ada teman-teman yang sukses tanpa keuangan, ada, cuman ini nanti arahnya ya itu tadi ya, tidak tahu perkembangan setiap bulannya, setiap anunya ini tidak bisa mengukur, jadi tidak bisa meningkatkan. Ketika Anda pengen meningkatkan itu harus Anda ukur dulu ini. Maksudnya Anda ya apa caranya ngukur. Nah ini gimana caranya mengukur kalau kita tidak tahu batasannya. Maksudnya kita tahu kapan sih saya mau meningkatkan. Tapi nah itu tadi, misalnya saya nggak pernah mengukur ini berat badan, gimana saya caranya untuk menurunkan, padahal saya nggak pernah nimbang kan gitu. Oh berapa kamu? Oh nggak tahu saya beratnya berapa. Nah itu contoh itu saja ya. Nah jadi kita harus mengukurnya, mencatatkan, tujuannya untuk bisa mengukur. Nah ketika diukur kita harus meningkatkan dengan cara-cara yang berbeda, maksudnya dengan cara tambahan lah seperti itu. Nah yang kedua, nah ini tadi kan sudah, pertama buat catatan
keuangan pribadi atau keuangan usaha. Nah ini yang pribadi ini bebas, yang kedua ini wajib ya yang usaha. Yang kedua itu adalah plan atau rencana anggaran usaha. Nah ini rencana anggaran usaha Anda ini apa saja. Nah ini dianggarkan misalnya untuk biaya promosi sekian, nah ini biaya produksi sekian. Misalnya Anda punya produksi, misalnya Anda di bidang jasa, ya ini Anda biaya apa ini entertain, atau nanti di jasa ini bertemu dengan klien itu kan membutuhkan budget. Nah itu promosi lah, bisa dijadikan dari biaya promosi itu berapa, biaya entertain berapa. Nah itu biaya nanti mungkin dari karyawan Anda punya admin dan lain sebagainya, itu bisa dianggarkan setiap bulan. Nah terus itu bisa dianggarkan juga untuk target Anda, goal Anda selama 1 tahun. 1 tahun ini berapa target goal ini, misalnya 100 juta selama 1 tahun. Nah ini dibagi misalnya 120 juta selama 1 tahun. Nah ini itu bisa di apa ini, di omsetnya ya, dituliskan nanti step-stepnya ini bagaimana. Nah itu step-stepnya bagaimana, terus langkah-langkahnya ini bagaimana, apa saja sih yang harus saya kembangkan. Nah itu ditargetkan juga untuk nanti anggaran. Nah ini mungkin teman-teman yang belum pernah melakukan, perlu ada konsultasi dengan mentor ya. Nah itu konsultasi dengan mentor, atau mungkin bisa sharing sama saya juga nggak apa-apa. Nah ini sharing sama saya, bisa join di grup ya, di grup WhatsApp dulu, bisa sharing sifatnya apa ini, sharing ringan ya teman-teman ya. Kalau pengen detail nanti bisa nanti. Nah itu paling penting Anda buatkan rencana atau anggaran dari usaha Anda untuk usaha Anda. Nah itu dari usaha Anda ini perlu anggaran dan atau planning atau rencana itu tadi ya, plan atau rencana anggaran usaha Anda setahun ke depan, terus seperti itu. Nah sama seperti kalau keuangan pribadi ini namanya, kalau apa ini teman-teman mengenal, disebut budgeting ya, di budget berapa untuk sekian. Nah dalam 1 bulan saya budgetnya untuk promosi sekian, maksudnya untuk transport sekian, nah untuk makan sekian. Nah itu kalau budgeting. Nah kalau di pribadi, nah itu tadi teman-teman. Nah yang ketiga itu adalah laporan apa ini namanya, rugi laba. Nah ini Anda harus tahu untung atau rugi perusahaan Anda setiap bulannya, seperti itu. Misalnya masih kecil atau baru mulai, gak apa-apa, itu bagus, karena setiap mau melakukan menjalankan usaha Anda, paling penting itu kalau bisa punya namanya laporan rugi laba setiap bulan. Nah itu entah itu perusahaan Anda rugi, entah itu perusahaan Anda apa itu untung ya, untung karena bagus. Nah, tapi kalau rugi ini apa perlu dicatatkan. Nah ini perlu dicatatkan, tetap perlu teman-teman. Kenapa? Kalau kita nggak mencatatkan itu tadi, kita nggak tahu gitu loh, kita nggak tahu apa ini batasannya. Nah, itu maaf ya teman-teman, ini ada saya nggak pakai apa-apa ya, karena memang biasa sharing seperti ini. Itu ada tukang yang apa ini namanya, betulin rumah yang di sini, memang ada kerjaannya, ada teman-teman yang kerja sebagai ini ya apa, pemborong lah, memborong ini, itu ngelas biasanya. Mungkin ada agak suaranya bising, nggak apa-apa. Mungkin yang belum jelas ada teman-teman bisa komen juga ya di bawah ya. Nah itu tadi laporan keuangan atau rugi laba ya, laporan rugi laba ini paling penting ya. Tujuannya ketika kita punya rugi laba itu tahu apa ya, perusahaan ini dalam bulan ini dapat profit atau dapat kerugian. Nah itu kalau Anda kerugian, langkahnya bagaimana. Kalau Anda sedang untung, ini harus bagaimana. Tetap saja jangan diambil, intinya keuangan itu perusahaan harus tetap ada di keuangan usaha, itu ya teman-teman ya. Untuk meningkatkan usaha Anda ini sebenarnya, ketika Anda tahu profitnya berapa, Anda bisa mengukur setiap bulannya laba sekian. Nah setiap besoknya menurun kan Anda bisa melakukan apa ini, langkah-langkah untuk menaikkan omset lagi, seperti itu. Jadi Anda mencegah turun lebih dalam, ini namanya. Nah jadi apa ini teman-teman, yang paling penting itu kan yang ketiga tadi ya,
laporan rugi laba. Yang keempat itu adalah teman-teman punya rekening. Ini kalau saya sarankan ya terserah, itu bebas, yang penting punya tempat untuk menyimpan yang berbeda, entah itu di dompet, di brankas, atau di ATM ya, rekening. Kalau saya menggunakan rekening saya pisah, karena saya nggak suka pegang uang cash sih, karena uang cash ini biasanya cepat keluarnya. Tapi kalau cewek-cewek ini terkadang kalau nggak ada cash malah juga cepat untuk belanja. Kalau saya nggak suka jualan nggak suka belanja online, makanya lebih aman saya di di rekening ya, di ATM. Nah, itu tadi, pisahkan, maksudnya punya 2 rekening, yang untuk pribadi sendiri, untuk usaha sendiri. Nah, kalau untuk pribadi ini teman-teman, transaksi untuk pribadi saja, misalnya kalau teman-teman mau transaksi pakai rekening perusahaan, rekening usaha, nah itu harus langsung diganti ya, jangan sampai ini menunggak, atau karena itu mengurangi semangat Anda ketika ini kok nggak naik-naik, tapi padahal Anda pakai untuk kepentingan pribadi. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai, untuk mencegah Anda juga nggak semangat, Anda juga loyo, Anda nggak kurang greget dalam mencatat keuangan itu tadi. Jadi paling penting ada punya rekening atau tabungan usaha sendiri lah. Kalau uang pribadi mah di dompet ya nggak masalah, terserah Anda kan gitu, atau di bawah bantal juga nggak apa-apa. Ya itu ya. Jadi teman-teman paling nggak itu harus punya keuangan tempat masing-masing untuk menyimpan keuangannya masing-masing, keuangan pribadi sama keuangan usaha. Nah itu ya. Yang kelima ini yang paling penting menurut saya. Kenapa? Kebanyakan orang yang punya usaha, saya bosnya, terserah saya mau ngambil terserah saya. Nah seperti itu, bener nggak? Nah itu kalau saya biasanya, kenapa yang tujuan saya yang nomor 1 itu adalah menganggarkan keuangan pribadi, maksudnya mencatat keuangan pribadi, pengeluaran pribadi dicatat pribadi juga, karena keuangan kita ini bisa terukur. Misalnya 1 bulannya saya membutuhkan pengeluaran 5 juta, seperti itu, 5 juta 1 bulan keuangannya. Nah dari situ paling enggak saya harus lebih, misalnya 10 juta untuk saya harus mendapatkan hasil atau pendapatan 10 juta selama 1 bulan. Nah yang kelima ini adalah Anda kan bosnya, bos ini perlu digaji, gaji diri sendiri, atau bos lah, bos itu kudu digaji lah, seperti itu. Kenapa bos itu harus digaji? Nah karena Anda biar bisa menghargai keuangan usaha itu tadi. Maksudnya gini, misalnya profitnya dalam saat itu misalnya kecil, ini contoh, misalnya profitnya cuma 5 juta. Nah terus keuangan saya butuh 5 juta kebutuhan saya, apa saya harus mengambil itu? Nah kalau bisa harus ada uang yang tersisa untuk keuangan usaha Anda, agar biar terus meningkat. Contoh, biasanya dibagi 60-40 lah, 60 misalnya misalnya katakan 10 juta ya ini ya, gampangannya 50% lah, 50%-nya misalnya Anda profitnya 5 juta, 2,5 juta diambil untuk menggaji diri Anda sendiri, masuk kantong Anda sendiri. Nah itu Anda harus menggaji diri Anda. Kenapa? Biar usaha Anda ini tetap terus eksis berjalan, biar bisa ditingkatkan, omsetnya meningkat, profitnya meningkat, asetnya juga meningkat. Seperti itu teman-teman. Jadi Anda harus menggaji. Gimana caranya biar saya bisa menaikkan hasil kita? Ya gimana caranya? Nah itu Anda harus melebihi, misalnya Anda diproduksi, Anda harus produksi lebih banyak. Misalnya Anda di bidang jasa, Anda harus mendapatkan klien yang lebih banyak, seperti itu. Misalnya Anda di bidang jualan all shop, Anda harus bisa menjual lebih banyak. Katakan Anda punya reseller banyak, ya apa caranya ini resellerku lebih banyak lagi biar nambah omset, seperti itu. Jadi kita harus menggaji diri kita biar bisa
nggak nyampur seperti itu, biar nggak nyampur. Kalau Anda memakai uang itu tadi, akhirnya nggak tahu kan itu, walaupun Anda bosnya, Anda memang berhak, tapi ketika Anda teman-teman ini oh ini usaha saya, biar usahaku ini lancar, biar usahaku ini terus berkembang, saya punya SOP atau ini namanya istilahnya kalau bahasa Jawa niki, aku duwe aturan niki wis, pokoknya sing harus tak harus tak patuhi lah, ini harus tak patuhi. Apa itu tadi? Ya aku harus digaji, saya harus digaji, seperti itu teman-teman. Anda harus digaji. Kenapa? Kalau teman-teman digaji dari usaha teman-teman sendiri, nah pengen menaikkan gajinya, kita lipatkan gajinya, buat sistem reseller atau seperti apa, biar bisa omsetnya lebih tinggi dengan menaikkan leverage, daya ungkit itu tadi, daya ungkitnya dari reseller semua. Bos itu digaji ya. Nah ini sangat sangat dilarang, maksudnya utek keuangan usahanya itu. Ini warning, sangat dilarang. Jangan sampai keuangan usaha itu Anda pakai keuangan pribadi. Kalau misalnya Anda pakai sedikit, segera ganti. Kalau misal dipakai 1 hari 2 hari nggak apa-apa, segera ganti. Daripada Anda utang ke teman-teman Anda, mending Anda ngambil keuangan pribadi. Nah itu, keuangan usaha maksudnya, nggak apa-apa itu pakai, tapi segera ganti. Nah itu, biar Anda punya tanggung jawab di situ teman-teman ya. Yang itu yang kelima. Yang keenam ini adalah yang terakhir. Semua itu tadi butuh namanya konsisten dan disiplin. Ya, kalau Anda disiplin dan konsisten, insya Allah Anda bisa mengembangkan usaha Anda yang lebih besar lagi. Nah itu, jika Anda perlu konsisten dan disiplin ya. Disiplin ini sangat-sangat penting, apalagi Anda seorang business owner, Anda harus memiliki jiwa disiplin. Karena ketika mungkin nanti bekerja sama dengan orang lain dan lain sebagainya, disiplin itu sangat-sangat dibutuhkan. Misalnya disiplin waktu, disiplin pengerjaan. Nah ini disiplin suplai, misalnya Anda nyuplai kemana, nah itu disiplin bayar gaji karyawan juga disiplin. Karena yaitu tadi, kalau kita membayar gaji karyawan, kalau bisa ya ditentukan tanggalnya itu, agar kita disiplin dalam membayarnya. Jadi misalnya tanggal 1 ya tanggal 1 itu terus tiap bulannya. Oke, itu saja teman-teman ya, yang saya ulangi lagi apa saja yang bisa caranya untuk memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Yang pertama tadi, ayo apa teman-teman? Yang pertama adalah buat catatan keuangan usaha sama keuangan pribadi. Ini kalau pribadi bebas ya, mau dicatat boleh, kalau bisa ya dicatat sih, karena ini berkaitan. Yang paling penting adalah mencatat keuangan usaha. Terus yang kedua adalah membuat rencana atau plan anggaran usaha Anda dalam 1 tahun ke depan. Ini rencananya apa saja. Terus yang ketiga adalah paling jelek ini Anda menggunakan laporan rugi laba, biar tahu ruginya berapa, labanya berapa. Gak perlu nanti kedepannya nggak perlu banyak-banyak dulu, yang belum pernah ya, ini yang belum pernah mencatatkan keuangan, simpel saja dulu, biar Anda terbiasa dulu. Nah itu, jadi rugi laba untuk mengetahui laba Anda berapa di bulan itu, jika rugi berapa. Tapi saya doakan semoga Anda nggak pernah rugi ya teman-teman ya, amin. Nah, itu. Yang keempat adalah tadi harus memiliki tempat yang berbeda, terpisah antara usaha sendiri sama pribadi sendiri. Nah itu harus ada tempat yang terpisah, misalnya rekening terpisah, atau mungkin dompet terpisah ya. Nah yang kelima adalah bos itu perlu digaji, kita diri sendiri perlu digaji. Nah, misalnya Anda juga menggaji diri Anda, karyawan digaji, bos juga harus digaji. Gajinya berapa? Paling enggak kalau Anda usahanya masih kecil, usahanya
profitnya belum besar, 50% lah Anda bisa ngambil dari profit usaha harian, bulanan maksudnya. Misalnya Anda gaji bulanan, monggo diambil bulanan, mau mingguan ya silahkan itu. Terus yang keenam adalah konsisten dan disiplin ya. Anda harus konsisten ya. Teman-teman harus konsisten dan disiplin untuk melakukan pencatatan keuangan, karena setiap hari teman-teman ini. Misalnya Anda sudah besar menggunakan admin nggak apa-apa, atau finance sendiri juga bisa. Nah itu teman-teman ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jika bermanfaat ya, jangan lupa di share ya, karena ini menurut saya yang membuat orang itu melek duit. Bukan melek finansial, melek duit. Nah, duit ini hanya nominal, tapi yang perlu digunakan, maksudnya perlu di ilmu pencatatan keuangan ini, biar orang-orang melek finansial kalau bahasanya istilahnya, tapi ini melek keduitan. Melek keuangan, tapi ini ya itu tadi. Semoga bisa bermanfaat buat generasi-generasi penerus, atau mungkin yang masih muda-muda ini, agar bisa lebih mengembangkan itu tadi ya, lebih mengembangkan usaha dengan karena kita kalau sudah tahu finansial, maksudnya keuangan usaha ini tadi, insya Allah kita bisa meningkatkan dengan cara-cara yang teman-teman punya. Nah itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasikin Satrio. Salam seduluran, salam luar biasa, salam rezeki nomplok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.